Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nugra Ilham. Saya dari kelas TI 2C dan di sini saya ingin menjelaskan materi tentang distribusi binomial. Oke, pernahkah kalian ingin melempar sebuah koin untuk menentukan pilihan? Nah, bayangkan sekiranya kita melempar sebuah koin sebanyak 3 kali berturut-turut. Kira-kira berapakah peluang munculnya tepat 2 kali permukaan yang bergambar? Nah, dan apakah kita bisa gitu untuk menentukan atau menebaknya sebelum koin itu dilempar? Jawabannya pasti bisa. Nah, di sini saya ingin mengasih tahu caranya dengan cara menggunakan metode atau menggunakan konsep distribusi binomial ini. Oke. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa definisi dan ciri-ciri utamanya. Dan dan di distribusi binomial ini dia memiliki 4 syarat utama. Yang pertama, tiap percobaan memiliki 2 hasil saja, yaitu sukses atau gagal. Syarat kedua, probabilitas sukses pada tiap-tiap percobaan haruslah sama dan dinyatakan dengan pi. Setiap percobaan harus bersifat independen atau bebas. Nah, jumlah percobaan yang merupakan komponen eksperimen binomial harus tertentu. Itu saja syarat utama dari distribusi binomial. Kita lanjut. Di sini ada rumus distribusi binomial. Rumusnya itu ada P dalam kurung X sama dengan X tutup kurung sama dengan N faktorial dibagi dengan X faktorial buka kurung N kurang X tutup kurung faktorial dikali dengan P pangkat X dikali Q buka kurung N kurang X. Nah, di sini ada keterangan variabelnya. N sama dengan banyaknya percobaan, X jumlah sukses yang diinginkan, P peluang sukses, Q peluang gagal. Kita bisa mencari peluang gagalnya itu dengan cara 1 dikurang pi atau pi itu peluang ya. Terus di sana ada lambang seru, bisa kita bilang itu lambang faktorial. Lanjut. Nah, apa itu faktorial? Hasil kali semua bilangan bulat positif yang kurang dari atau sama dengan suatu bilangan asli n. Nah, pada bisa kalian lihat di tabel ini, n faktorial sama dengan n kali n kurang 1 kali n kurang 2 kali sampai seterusnya, sampai dikali 1. Oke, dan ada aturan khususnya juga. 0 faktorial hasilnya itu sama dengan 1 dan 1 faktorial hasilnya juga 1. Jadi 0 faktorial dan 1 faktorial memiliki hasil yang sama yang dimana hasilnya itu adalah 1. Contohnya itu, contohnya itu 3 faktorial. Nah, 3 faktorial ini sama dengan 3 kali 2 kali 1 sama dengan 6. Nah, itulah faktorial. Kita lanjut ke contoh soalnya. Oke, di sini ada contoh soal pertama. Seorang mahasiswa menghadapi ujian kuis dengan 5 nomor soal pilihan ganda. Setiap soal memiliki 4 pilihan jawaban, A, B, C, D, dan hanya satu jawaban yang benar. Jika mahasiswa tersebut menjawab semua soal secara asal atau menebak total, berapakah peluang mahasiswa tersebut menjawab tepat 3 soal dengan benar? Nah, kita langsung aja ke cara penyelesaiannya, oke? Sebelum itu kita harus mengetahui apa dulu? Kita harus mengetahui dulu ya. Kita bikin diketahui. Kita di sini mengetahui ada 5 nomor soal, berarti ada 5 percobaan. N sama dengan 5. Terus ada P, peluangnya. Peluangnya 4 pilihan jawaban A, B, C, dan hanya satu jawaban. Hanya satu jawaban yang benar. Nah, berarti 1/4. Yang dimana 1 bagi 4 hasilnya itu adalah 0,25. Lanjut ada jika masih semua total secara asal berapa peluang masih menjawab tepat 3 soal dengan benar? X. X-nya itu adalah 3. Berarti dia ada 3 peluang. Berapakah peluang masih menjawab tepat 3 soal dengan benar? 3 peluang nih. Ada 3 peluang nih. Terus peluang gagalnya. Peluang gagalnya itu dengan cara 1 kurang 0,25 sama dengan 0,75. Oke, langsung aja kita ke rumusnya. Rumusnya tadi adalah pi dalam kurung x sama dengan x tutup kurung sama dengan
n faktorial dibagi dengan x faktorial buka kurung n kurang x tutup kurung faktorial dikali dengan p pangkat x dikali dengan q pangkat n kurang x. Oke, kita pindahin diketahui ini ke rumusnya, berarti p buka kurung x sama dengan 5 bukan 5, 3 karena ada 3 peluang, 3 sama dengan n nya itu adalah 5, sebanyak 5 ya, berarti 5 faktorial x nya tadi 3 faktorial buka kurung 5 kurang 3 faktorial dikali dengan 0,25 dipangkat x tadi 3 dikali dengan 0,75 dipangkat n kurang x, berarti 5 dikurang 3 adalah 2, berarti 0,75 pangkat 2. Kita langsung menyelesaikan aja ya, kita ke penyelesaiannya. 5 faktorial 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial buka kurung 5 kurang 3 sama dengan 2, berarti 2 faktorial dikali dengan 0,25 pangkat 3. Di sini kita menggunakan kalkulator saja biar mudah mempercepat. Oke. 0,25 bukan dikali, dipangkatkan. Sorry. 0,25 dipangkat 3. Hasilnya itu adalah 0,015625. 0,015625 dikali 0,75 pangkat 2 itu adalah 5625. Oke, sama dengan 5 kali 4 kali 3 faktorial dibagi dengan 3 faktorial dalam kurung 2 faktorial. 3 faktorial tinggal kita coret, kita menggunakan sistem eliminasi aja di sini. Berarti tinggal 5 dikali 4 dibagi dengan 2. 2 faktorial itu 2 kali 1, berarti dibagi dengan 2 dikali dengan 0,015625 dikali 0,56625 sama dengan 5 kali 4. 5 kali 4 itu 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10 dikali dengan 0,015625 kali 0,56 salah. 0,5 lumayan susah ya. 5625. Nah, hasilnya itu adalah 0,0879. Kalau kita jadikan persen, berarti kita tinggal kali 100. Berarti hasilnya itu adalah 8,79%. Itulah hasil dari contoh soal pertama. Kita lanjut ke contoh soal kedua. Oke, di sini kita lanjut ke contoh soal kedua. Dalam sebuah jaringan komputer, probabilitas sebuah paket data mengalami korup atau rusak saat ditransmisikan lewat kabel usang adalah 10%. Jika sistem mengirimkan 4 paket data secara bersamaan, berapakah peluang paling banyak satu paket data yang mengalami korup? Oke, langsung kita di sini bikin diketahui saja. Kita bikin diketahui. Nah, di sini kita mengetahui P-nya itu adalah 10%. P-nya 10%.
P 10%, atau kita ubah ke desimal menjadi 0,1. Terus key-nya, kita udah dapat peluangnya, berarti kita harus mencari key-nya lagi ya. Dengan cara 1 dikurang 0,1 yang dimana hasilnya adalah 0,9. Selanjutnya adalah P, peluangnya, bukan P, sorry, N, banyaknya percobaan. Jika sistem menggunakan pakai data secara bersamaan, berarti ada 4 kali percobaan. Terus kita lanjut ke X, peluangnya. Berapakah peluang paling banyak satu paket data yang mengalami korup? Kita baca baik-baik, di sini ada, dia mengatakan paling banyak satu paket data yang mengalami korup. Berarti jadi bisa jadi gini. Berarti X-nya ini X ini X atau gini lah, gini. Peluangnya itu satu atau di bawah satu gitu peluangnya. Berarti kita harus mencari dua peluang atau dua kemungkinan ya. Dua kemungkinan berarti kita harus mencari P dalam kurung X sama dengan 0, dan kita harus mencari P dalam kurung X sama dengan 1. Nah, jadi kita harus mencari kedua ini, baru kita tambahkan hasilnya. Oke, langsung aja kita ke penyelesaiannya. Yang pertama kita harus mencari P dalam kurung X sama dengan 0. Oke. Jadi kita sudah mengetahui banyak percobaannya itu sebanyak 4 faktorial dibagi dengan 0 faktorial dalam kurung 4 dikurang 0 faktorial dikali dengan 0,1 pangkat 0 pangkat 0 dikali dengan 0,9 pangkat 4 kurang 0 sama dengan 4 faktorial 4 faktorial dibagi dengan 1 dalam kurung 4 faktorial dikali 0,1 pangkat 0 itu sama dengan 1 dikali dengan 0,9 pangkat 4 berapa? Sabar, kita cari menggunakan kalkulator saja. 0,9 pangkat 4 0,6561 ya kan? Iya, 0,6561. Jadi sama dengan 4 faktorial dibagi 1 dalam kurung 4 faktorial. Berarti kita tinggal menggunakan sistem eliminasi. 4 faktorial kita coret, 4 faktorial juga kita coret. Berarti tinggal 1 kali 1 kali 0,6561 sama dengan 0,6561. Terus kita cari peluang pertama, peluang yang pertama ya. Jadi peluang 0 udah, peluang pertama lagi. Peluang P X sama dengan 1 sama dengan 4 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dalam kurung 4 kurang 1 faktorial dikali dengan berapa? Dikali dengan 0,1 pangkat 1 dikali dengan 0,94 kurang 1 sama dengan 4 faktorial. 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial. Oke, 4 faktorial dikali dengan 3 faktorial dibagi dengan 1 faktorial dalam kurung 3 faktorial. Oke, sama dengan 0,1 pangkat 1 hasilnya tetap 0,1, terus dikali dengan 0,9 pangkat 4 kurang 1 hasilnya 3, jadi 0,9 pangkat 3 0,9
pangkat 3, 0,729. Betul? Ya. 0,729. Langsung aja. 4 kali 3 faktorial dibagi 1 faktorial dikali 3 faktorial. Kita coret 3 faktorial, berarti tersisa 4 dibagi 1 kali 0,1 kali 0,729. Jadi hasilnya sama dengan 4 dibagi 1 adalah 4 dikali 0,1 dikali 0,729. Oke. Kita pakai kalkulator di sini. 4 dikali 0,1 dikali 0,729. Hasilnya adalah 0,2916. Jadi hasilnya adalah 0,2916. Nah, jadi kita tinggal menambahkan hasil dari Px sama dengan 0 ditambah dengan Px sama dengan 1. Jadi sama dengan 0,6561 ditambah 0,2916, yang dimana hasilnya itu menjadi 0,9477. Ya, 9477. Tunggu jelek kali. 9477. Nah, kalau kita ubah ke persen menjadi 94,77%. Kita mengubahnya dengan cara kali 100 saja, oke. Dah. Tuh. Itu dia dari contoh-contoh penerapan distribusi binomial. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.